Haleluya. 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 Bapa, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Sungguh anugerah-Mu Tuhan, itulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Bukan kuat gagah kami ya Bapa. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Engkau boleh Tuhan izinkan kami beribadah kepadamu Tuhan. Oh, apapun Tuhan kondisi keadaan kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Oh betul Bapa, kami perlu kasih-Mu. Kami perlu kuasa-Mu Bapa. Oh kasih-Mu Tuhan yang mengangkat kami Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang kami perlu saat ini ya Bapa. Berikan sukacita bagi kami Tuhan, biar kami boleh bersukacita Tuhan saat ini. Kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bebaskan roh kami Tuhan, layakkan, kuduskan kami Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan, dan semua Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang beribadah saat ini Bapa. Biarlah Engkau Tuhan mengurapi kami Tuhan. Kami tidak pulang Tuhan dengan tangan hampa ya Bapa, namun kami pulang Tuhan dengan kemenangan ya Bapa, dengan berkat yang berlimpah dari Engkau Tuhan. Kami mau undang Tuhan hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan melawat kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau memulai Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Engkau yang kuasai kami semua Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Biarlah kami Tuhan boleh menerima Tuhan berkat-berkat-Mu dan janji-janji-Mu Tuhan yang begitu Tuhan ajaib bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau sempurnakan di atas segala biarlah kehendak-Mu yang jadi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Ya kalau awal bulan saya pernah bersaksi, kaki saya dua-dua bengkak seperti gajah. Di foto baru bisa ke dokter, karena dokter hanya menerima konsultasi, jadi yang sehat. Kalau yang tidak sehat tidak bisa. Apalagi mau ke rumah sakit, saudara-saudara. Dokter hanya mungkin 500 meter dari rumah. Tapi saudara-saudara, saya berdoa kepada Tuhan. Ada apa ini Tuhan? Kaki bengkak sampai bawa di lab. Ya, saya berdoa. Di dalam perkiraan mungkin ada gangguan ginjal, tapi saya percaya Tuhan menciptakan kita semua sempurna. Lebih-lebih kita milik Tuhan. Memang kita melewati hari-hari sulit, sukar, penuh tantangan, sakit, penyakit, pasti akan melanda kehidupan kita. Ya. Terus kemarin pagi kaki saya bengkak lagi. Waduh, saya khawatir sekali. Saya pikir-pikir sudah ada berita harus melayani Tuhan. Bagaimana kalau kaki saya bengkak begini, tidak bisa jalan lagi saya. Saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan bagaimana baiknya. Saya sadar saya banyak kekurangan, kelemahan, tapi biar melalui tantangan ini membuat saya lebih dekat kepada Tuhan. Sepanjang malam saya berdoa kepada Tuhan, tidak bisa tidur saudara-saudara. Pagi-pagi saya lihat, kaki saya sudah mulai kempes. Saya coba pakai sepatu. Oh puji Tuhan, Tuhan izinkan, itulah sebabnya saya ada di tempat ini. Ini kesaksian saya saudara-saudara. Itulah sebabnya kalau sore hari ini memang kita hanya beberapa orang, sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kita juga harus punya hikmat, akal budi, ya, jangan sampai berbenturan dengan aturan pemerintah, itu bermasalah. Dan kita sore hari ini kita akan memuji Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan angkat itu pujian, datang ke hadirat Tuhan.
Puji Tuhan. Kita datang di rumah ibadah sangat bersyukur. Kerinduan memang hari Minggu sebelum ibadah bersama ada online, hari Jumat, hari Bosa ikutin. Tapi kerinduan hati ini lebih indah kalau kita berhukum bersama-sama menurut firman Tuhan. Kita saling menasihati, memuji Tuhan bersama-sama. Ya, jadi kita harus tanggalkan semua beban yang ada di dalam kehidupan kita. Semua kehidupan pasti bersorak-sorai memuji Tuhan. Karena Tuhan yang ciptakan. Gunung-gunung ada kehidupan. Kalau tidak ada kehidupan dia tidak akan meletus. Pohon-pohon tidak akan bertumbuh kalau tidak ada kehidupan. Tapi tidak seperti dengan kehidupan manusia. Ada kekekalan bagi kita. Ya, jaminan mutu, ada kekekalan. Itulah sebabnya jangan tanggung-tanggung kita memuji Tuhan. Kita akan angkat satu pujian lagi. Ada kuasa di atas pujian. Karena Tuhan tidak minta banyak kepada kita beribadah, menyembah, memuji, membesarkan namanya. Baru kita akan menikmati hadirat Tuhan. Karena manakala Tuhan ada di atas pujian, kita menyanyi dengan segenap hati, sebebas-bebasnya, ada kuasa. Kuasa itu membebaskan dari ketakutan, kebimbangan, ya, sakit penyakit. Ya, tanpa kita sadar, kita pasti akan mengalami hal-hal demikian. Berapa tahun kita ikut Tuhan, berapa banyak mujizat yang kita telah nikmati. Ya, kalau kita tidak mengabdi menyembah kepada Tuhan, sia-sia kehidupan kita. Apa yang kita cari di dunia ini?
apapun yang kita raih, itu semua sia-sia, saudara-saudara. Ya, luar biasa kejadian-kejadian sekarang. Tetapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berubah. Dunia boleh berubah, situasi boleh berubah. Saya dan saudara bisa berubah mungkin karena situasi dan keadaan. Tapi kalau bisa, jangan, tetap berdoa kepada Tuhan. Optimis bahwa kita milik Tuhan. Tuhan tidak akan lepaskan dari genggamannya kecuali kita melepaskan diri. Seperti perjalanan bangsa Israel. Saudara, secara geografis kalau kita lihat sekarang ya paling 40 hari sudah jalan, sudah sampai dari Mesir ke tanah Kanaan. Tetapi kenapa Tuhan buat sampai 40 hari, 40 tahun? Karena saudara, di hati mereka ada persungutan. Tidak tulus manakala melihat mujizat-mujizat, mereka berapi-api, melihat tanda-tanda heran, mereka semangat. Tapi kalau sudah di dalam perjalanan, mereka bersungut-sungut lagi. Waktu keluar dari tanah Mesir, mereka sudah menyeberang lautan. Mereka sampai di Mara, ke Elim, terus sampai di Elim. Baru sesudah itu mereka berperang, suku-suku bangsa. Jadi mereka jalan itu bukan lenggang kangkung, harus siap, saudara-saudara, harus siap. Sebelum masuk ke tanah Kanaan mereka harus siap, harus berperang. Bagaimana dengan kita? Jadi anak Tuhan, jadi orang Pantekosta harus berperang, saudara-saudara. Ya, peperangan ini bukan peperangan secara fisik buat kita. Firman Tuhan menjelaskan berperang, ya, di alam roh. Kita harus kuat, harus punya Roh Kudus, harus mampu mengatasi segala kendala yang kita hadapi. Baru kita boleh masuk surga. 2,5 juta kurang lebih 3 juta umat Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi karena banyak bersungut-sungut, hanya berapa orang yang tembus sampai Kanaan. Lain dari itu binasa. Jadi biarpun sudah dipilih oleh Tuhan itu bangsa, biarpun kita sudah diselamatkan, tergantung pribadi kita, penurutan kita kepada Tuhan. Kita mau mesti ada kekudusan hari lepas hari. Saudara, pengalaman saya, tidak semudah orang duga jadi orang Pantekosta. Anak-anak Tuhan tidak semudah yang kita duga. Kita harus melangkah dengan iman, dengan percaya, dengan doa. Bukan cuma dengan doa, harus minta urapan. Bagaimana mengatasi keadaan dunia sekarang? Kalau tidak punya urapan, saudara-saudara, loyo-loyo saja. Tetapi saya percaya kita yang hadir, kita akan dipuaskan, dikenyangkan oleh Tuhan saat ini karena keberadaan kita. Biarpun hanya beberapa orang, kita angkat lagi itu pujian, urapannya telah turun dan kita akan memberikan persembahan.
Tidak cukup sebenarnya kita memuji-muji Tuhan, tetapi ada aturannya. Kita harus taat, patuh, supaya selalu ada damai sejahtera bagi kehidupan kita. Kita angkat itu pujian. Maaf saudara, kita angkat itu pujian El Shaddai.
yang Maha Kuasa. Kami memiliki Engkau Tuhan, Allah yang Maha Besar. Engkau El Shaddai. Karena itu kami tidak takut. Kami tidak khawatir, kami tidak bimbang, kami tidak cemas. Karena kami tahu siapa yang beserta kami. Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari bagi kami. Kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah pada sore hari ini. Engkau bertakhta, Engkau bersemayam di atas pujian umat-Mu. Kami akan dengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengar firman, kami diberkati. Kami dikuatkan, kami dinasehati, kami ditegur dan diperingatkan lewat kebenaran firman-Mu. Beri hati yang baik Tuhan untuk setiap kebenaran firman Allah yang akan disampaikan pada sore hari ini. Kami sambut firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore, selamat hari Minggu dan beribadah kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau minggu ini kita beribadah secara onsite ya. Setelah kurang lebih 2 bulan penuh ya. Kalau saya hitung mungkin 8 minggu ya kurang lebih kita beribadah tetapi secara online. Dan pada minggu ini ada kesempatan yang baik karena PPKM darurat dilonggarkan ya. Jadi memungkinkan untuk tempat-tempat ibadah untuk beribadah ya. Kalau tempat kami minggu lalu walaupun ya sangat dibatasi hanya 15-20 orang, tetapi saya lihat kerinduan jemaat untuk beribadah secara tatap muka itu memang luar biasa ya. Jadi rupanya mereka bosan atau bagaimana kalau hanya beribadah melalui multimedia. Dan kesempatan yang Tuhan berikan ini kita mau pakai untuk kita beribadah di rumah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan melalui Bapak Gembala yang memberikan kesempatan untuk saya melayani dan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan berbicara seperti tema besar yang terpampang di depan kita, berkenan pada Allah. Dalam Alkitab ada 3 nama, ya, 3 orang, 3 manusia, 3 orang, yang 3 sosok yang hidupnya berkenan pada Tuhan. Alkitab yang memberikan keterangan, Alkitab yang merekomendasikan, Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa 3 nama ini, 3 sosok ini hidupnya berkenan pada Allah. Saya dalam kapasitas sebagai ketua wilayah Timur Utara, sering saya diminta untuk mengeluarkan surat keterangan atau rekomendasi kepada gembala atau hamba Tuhan yang menjelaskan bahwa dia adalah gembala di tempat ini, bahwa dia adalah seorang guru agama misalnya yang berdomisili di wilayah timur dan lain sebagainya. Nah, surat itu saya keluarkan berkop majelis wilayah, lalu saya berikan stempel wilayah dan saya tanda tangani, merekomendasikan atau menyatakan siapa dan posisi atau kedudukannya sebagai apa. Nah, Alkitab menulis, Alkitab mencatat 3 nama orang yang hidupnya berkenan pada Tuhan. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Henokh. Kita buka di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Karena iman Henokh terangkat
supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Alkitab memberikan kesaksian tentang sosok Henok. Siapakah Henok? Henok adalah keturunan ketujuh dari Adam. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, dan yang ketujuh adalah Henok. Dan Alkitab katakan, Alkitab memberikan keterangan, Alkitab memberikan penjelasan siapa Henok sesungguhnya. Seorang yang berkenan kepada Allah. Dan karena hidup Henok berkenan pada Tuhan, Henok mendapatkan keistimewaan. Allah memperlakukan Henok secara istimewa. Ada perlakuan khusus dari Allah kepada Henok. Henok diangkat hidup-hidup. Dia tidak mengalami proses kematian fisik. Dan dalam Alkitab, bahkan di seluruh dunia ini, hanya dua orang yang tidak mengalami kematian secara jasmani. Yang pertama adalah Henok, karena dia diangkat hidup-hidup. Dan yang kedua adalah Nabi Elia. Hanya dua orang ini. Dan Alkitab mencatat mereka adalah orang-orang yang berkenan pada Tuhan. Nabi Elia juga, dia tidak mengalami kematian secara fisik. Sama seperti dengan Henok. Musa sempat mati. Karena Alkitab menuliskan, Musa dikuburkan di Moab, di lembah, di tentangan Bet Peor dalam Ulangan pasal 34. Artinya Musa mati. Bahkan Musa adalah satu-satunya manusia yang proses pemakamannya itu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Saudara bisa baca dalam Ulangan. Karena Tuhan yang menguburkan Musa. Kurang lebih seminggu yang lalu saudara-saudara, saya ditelepon. Dan mengabarkan bahwa ada seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang meninggal. Nah, gembala ini saudara-saudara, hamba Tuhan ini sudah sekian waktu, kalau saya hitung mungkin sudah 3 periode, namanya itu tidak tercatat. Dan tidak masuk dalam catatan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di wilayah timur. Tetapi kemudian ketika meninggal, istrinya dia telepon saya. Kemudian ada seorang pendeta Paul Revi, dia juga telepon saya. Dikatakan, Bro Yesi, tolong urus pemakamannya. Lalu saya hubungi istrinya dan dikatakan bahwa hamba Tuhan ini meninggal karena COVID. Jenazahnya ditaruh di RSUD Cibitung, Bekasi. Lalu saya berangkat. Saya harus layani ibadah pelepasan dan pemakaman, walaupun dengan standar COVID. Jadi di ruang jenazah saya tidak adakan ibadah, saya hanya menumpangkan tangan di dalam peti yang sudah dibungkus dengan rapi, bungkus plastik. Jenazahnya juga sudah dimasukkan ke dalam kantong jenazah warna orange itu. Masukkan peti, dibungkus lagi. Jadi hanya saya doakan untuk memberangkatkan jenazah. Sampai di TPU Bekasi itu, Mangun Jaya kalau nggak salah, jenazah itu dibawa. Lalu saya bilang sama keluarganya, karena memang sangat terbatas yang lihat. Apakah langsung mau dimakamkan? Jadi saya juga hanya mendoakan dari jauh, dari mobil ambulan itu. Baru nanti mobil itu menuju pinggiran dari liang lahat yang baru saja digali. Kalau mau adakan ibadah pemakaman singkat,
peti jenazah itu saya bilang harus ditanam dulu, harus dikubur dulu. Akhirnya dikubur dulu. Jadi dari jauh kami lihat, setelah itu baru kami mendekat. Dan kami mengadakan ibadah pemakaman secara singkat. Tetapi Musa, ibadah pemakamannya dipimpin langsung oleh Tuhan. Alkitab katakan Tuhan yang menguburkan Musa. Jadi hanya 2 orang dalam Alkitab. Dan satu di antaranya adalah Henokh. Kenapa Henokh mengalami atau menerima perlakuan yang khusus, yang istimewa dari Tuhan? Karena Henokh didapati Tuhan, hidupnya berkenan pada Allah. Kalau hidup kita berkenan pada Allah, kalau Allah melihat dan Allah menemukan bahwa hidup kita berkenan pada Tuhan, maka ada perlakuan-perlakuan yang istimewa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ada pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa bagi setiap orang, bagi setiap umat Tuhan yang hidupnya berkenan pada Tuhan. Yang kedua, Daud bin Isai. Dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Saya bacakan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan. Jadi Allah telah menyatakan tentang Daud. Dalam terjemahan lama katakan Allah mengakui tentang Daud. Dalam terjemahan lain juga katakan Allah memberi testimoni. Allah memberikan kesaksian tentang siapa sosok Daud. Dan selanjutnya dikatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini Allah yang katakan, Allah yang berbicara, Allah yang berfirman, Allah yang ngomong sendiri tentang Daud. Allah menyatakan, Allah merekomendasikan, memberi kesaksian bahwa Daud seorang yang berkenan di hatinya. Dan kalau Allah yang bicara, itu pasti benar. Tidak pernah keliru. Bahwa Daud didapati Tuhan seorang yang berkenan di hatinya. Daud bin Isai, Daud anak Isai. Daud itu anak bungsu. Juga anak yang ke-7 dari Isai. Kalau Henokh keturunan ke-7 dari Adam. Daud anak ke-7 atau anak terakhir, anak bungsu dari Isai. Yang kita kenal Eliab, Abinadab dan Simea atau Syama. Tetapi 3 kakak Daud di atasnya itu tidak pernah disebut. Tetapi dalam daftar keturunan-keturunan dalam Tawarik itu ditulis Netanel, Radai, Ozem. Baru kemudian yang ke-7 adalah Daud. Daud anak bungsu, anak Isai, seorang gembala. Tetapi kehidupan Daud adalah kehidupan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kenapa Tuhan katakan Daud berkenan di hatiku? Dituliskan tadi dalam ayat tersebut, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dalam terjemahan lain katakan, Daud berkenan kepada Tuhan, di hati Tuhan, karena Daud melakukan segala kesenangan Tuhan, kesukaan Tuhan, kemauan dan keinginan Tuhan.
Baru Allah berkomentar tentang Daud. Daud seorang yang berkenan di hatiku. Kalau kita mau, kita ingin supaya hidup kita berkenan pada Tuhan, maka biarlah hidup kita tahu menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Bukan kita melakukan apa yang menjadi kemauan dan keinginan kita, tetapi kita mau melakukan apa yang menjadi keinginan dan kemauan Tuhan, kesenangan dan kesukaan Tuhan. Maka hidup kita berkenan pada Tuhan. Bahkan Tuhan akan katakan bahwa Tuhan mendapatkan kita berkenan di hatinya. Lalu yang ketiga, sosok ketiga atau orang yang ketiga yang dicatat Alkitab, hidupnya berkenan pada Tuhan adalah Yesus Kristus. Yesus Sang Firman, dia adalah Allah sendiri. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia manusia seutuhnya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus mendapat pengakuan dari sorga, pengakuan dari Bapanya, bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi. Kepadanya lah Bapa berkenan. Salah satu peristiwa yang dicatat dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17, ketika Yesus dibaptis. Yesus memulai pelayanannya usia 30 tahun. Dan ketika Yohanes membaptis begitu banyak orang, Yesus datang minta supaya dia juga dibaptis. Yohanes sempat mencegah Yesus, aku yang sebenarnya dibaptis, aku yang sebenarnya yang harus datang kepadamu. Tetapi apa kata Yesus? Biarlah kita melakukan semuanya ini untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kemudian Yesus dibaptis oleh Yohanes. Yesus masuk ke dalam air. Yesus keluar dari dalam air. Selesai prosesi baptisan itu, ada suara, ada pengakuan sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius pasal 3:16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setiap kita yang percaya, tindak lanjut atau follow up dari iman percaya kita, kita harus dan wajib dibaptis. Markus 16 ayat 16 katakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini sebabnya bagi anak-anak muda, bagi siapapun yang belum melakukan perintah Tuhan, yang belum melakukan perintah sorga, baptisan air itu bukan perintah manusia, bukan perintah gereja, bukan syariat atau aturan sebuah denominasi gereja. Tetapi baptisan air itu adalah perintah dari sorga, perintah Tuhan. Siapa yang percaya dan dibaptis, ada garansi dia akan diselamatkan. Kecuali kalau kita percaya Tuhan lalu langsung mati, tidak ada kesempatan. Seperti penjahat yang ada di sebelah Yesus yang bertobat, dia memang masuk surga. Kan Yesus katakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku ke dalam Firdaus. Dia langsung mati. Tidak ada kesempatan untuk dia dibaptis. Tapi bagi kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kepercayaan kita, iman kita harus kita wujudkan lewat pengalaman baptisan air. Dan ketika seseorang dibaptis, maka ada pengakuan dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, Tuhan berkenan
kepada setiap orang percaya yang melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, jadi ada 3 nama, 3 orang, 3 sosok yang hidupnya berkenan pada Allah. Henok, Daud bin Isai, dan Yesus Kristus. Dan yang mengatakan bahwa mereka berkenan adalah Tuhan sendiri. Alkitab, firman Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kata berkenan itu artinya merasa senang. Merasa sudi. Merasa suka. Kalau kita berkenan kepada seseorang, maka di hati kita merasa senang. Kita sudi, kita suka. Tapi kalau kita tidak berkenan, maka kita tidak senang, tidak suka, tidak sudi kepada orang itu. Nah, kalau Allah berkenan kepada kita, maka artinya Tuhan itu senang. Tuhan itu sudi, Tuhan itu suka kepada kita. Seperti 3 nama yang disebutkan tadi. Henok, Daud, dan Yesus Kristus. Nah, saudara dan saya, kita adalah umat Tuhan, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan ternyata karena kita menjadi umatnya, karena kita adalah jemaat Tuhan, maka Tuhan pun berkenan pada kita. Dalam Mazmur pasal 149 ayat yang keempat. Mazmur 149, kita lihat ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada siapa? Kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Mengapa Allah berkenan kepada kita? Allah senang, Allah suka, Allah sudi kepada kita. Karena kita umatnya. Karena kita adalah jemaatnya. Dulu sebelum kita menjadi umat Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Dahulu kita bukan umat Allah, tetapi sekarang kita telah menjadi umatnya. Dahulu kita tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita menjadi umat Allah karena kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa. Kita masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Kita menjadi jemaat eklesia, itu sebutan gereja. Eklesia, itu keluar, klesis itu dipanggil. Dipanggil keluar dari kegelapan dosa, dari kungkungan kuasa gelap. Dan ada 4 sebutan, 4 gelar, 4 titel ketika kita menjadi umat Allah. Kita disebut bangsa yang kudus, 1. Kita disebut imamat yang rajani. Kita disebut umat kepunyaan Allah sendiri. Kita juga disebut bangsa yang terpilih. Luar biasa. Dan karena kita umat, Alkitab katakan, kita beroleh belas kasihan. Karena kita umatnya, kita beroleh kemurahannya. Karena kita umat Tuhan, selain berkenan pada Tuhan, kita juga beroleh kebaikan Tuhan, kasih karunia dan anugerahnya. Bersyukur saudara dan saya menjadi umat Allah. Karena segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, segala rahmat Tuhan dilimpahkan kepada kita, umat ketebusannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, nah kalau kita umat Tuhan, maka seharusnya lah hidup kita berkenan pada Tuhan. Hidup kita tahu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita adalah umatnya dan Tuhan berkenan kepada kita, maka sepatutnya lah hidup kita juga tahu menyukakan hati Tuhan.
Kehadiran jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita beribadah, untuk kita memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur di hari kudusnya, adalah sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Kita lihat contoh bangsa Israel. Sekalipun mereka bangsa pilihan, mereka telah menjadi umat Allah. Mereka juga sudah dipanggil keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Eksodus, menjadi umat Tuhan dari sekian banyak bangsa. Hanya bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan menjadi bangsa pilihan, menjadi umat Allah. Tetapi saudara-saudara, sekalipun mereka sudah menjadi umat Allah, Allah bisa berubah sikap kalau hidup umatnya tidak berkenan dan tidak tahu menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun saudara dan saya sudah menjadi umat Tuhan, kalau hidup kita tidak berkenan, kalau hidup kita tidak menyukakan hati Tuhan, maka Allah bisa berubah sikap dari berkenan menjadi tidak berkenan. Dan contohnya adalah umat Allah, umat Israel di perjanjian lama. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang kelima. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Mereka sudah menjadi umat Allah. Seharusnya mereka melakukan hal-hal yang berkenan pada Tuhan, seperti Tuhan yang sudah berkenan pada umatnya. Tapi faktanya, kenyataannya, realitanya, umat Allah, umat Israel, mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan katakan, Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka. Mungkin ada sekitar 3 juta jiwa yang keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Tetapi yang dicatat 20 tahun ke atas laki-laki itu sekitar 600.000. Umur 20 tahun ke atas yang keluar dari Mesir, kaum pria atau laki-lakinya, itu ditulis 603.550 orang laki-laki. Kalau masing-masing bawa istri, lalu punya 2 anak saja, maka jumlahnya saja sudah mencapai hampir 2,5 juta. Nah, ada bangsa-bangsa lain yang juga ikut serta. Jadi bisa diperkirakan ada 3 juta jiwa yang keluar dari Mesir. Tetapi yang dimaksud bagian yang terbesar, yang Alkitab katakan Allah tidak berkenan kepada mereka. Karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan, hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan mereka jahat, sehingga akhirnya Allah menghukum mereka. Dari generasi pertama, 600.000 orang laki-laki, 550 orang laki-laki, kecuali Yosua dan Kaleb, yang didapati Tuhan tetap berkenan pada Tuhan. Sedangkan 600.000 sekian, mereka semua ditewaskan oleh Tuhan di padang gurun. 40 tahun mereka beridar-idar. Dan semuanya generasi pertama itu ditewaskan oleh Tuhan. Kecuali yang lahir di padang gurun dan usia di bawah 20 tahun. Kenapa?
Karena mereka didapati Tuhan tidak berkenan pada Allah. Nah, apa yang terjadi dan dialami oleh umat Allah, oleh bangsa Israel, itu menjadi contoh bagi kita. Karena di ayat selanjutnya, ayat yang ke-6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi apa yang dialami oleh umat Allah, oleh umat Israel, mereka tidak berkenan pada Tuhan, itu menjadi contoh, menjadi warning, menjadi peringatan keras bagi kita, umat perjanjian baru, di mana kita hidup sekarang. Jadi umat Allah, umat Israel itu menjadi contoh buruk, contoh yang tidak baik, dan jangan kita tiru. Kata contoh itu memakai kata tupos. Makanya ada GPD tupos. Tupos itu artinya model, patron, pola. Ya. Kalau seorang tukang jahit, sebelum dia menjahit pakaian, dia buat pola dulu, dia buat tupos, dia buat patronnya. Saya ketika masih kecil SD, ketika almarhum ibu saya masih hidup, mama saya itu tukang jahit. Dan saya sering disuruh untuk mengantar jahitan. Jadi waktu saya kecil tinggal kontrak di sekitar Berlan itu, dari RT ini pindah ke RT sana. Selalu dicari oleh orang-orang yang biasa menjahit pakaian kepada ibu saya. Karena jahitannya bagus, jahitannya baik katanya. Jadi dicari walaupun pindah-pindah, itu ibu yang jahit di situ di mana? Dan karena saya suka perhatikan ketika menjahit baju, selalu membuat patron dulu, membuat pola, baru kemudian dijahit. Sehebat-hebatnya tukang jahit, kalau dia membuat pakaian tanpa pola, tanpa tupos, wah dia nggak bisa buat pakaian itu dengan baik, dengan rapi, dengan bagus. Nah, umat Allah, bangsa Israel ini menjadi contoh, sekaligus peringatan, sekaligus warning bagi kita, umat Allah di perjanjian baru. Kalau hidup mereka tidak berkenan kepada Tuhan, jangan sampai kita umat Allah perjanjian baru, hidup kita juga tidak berkenan pada Tuhan. Dan didaftarkan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-6 dan seterusnya, itu ada 5 dosa, 5 perbuatan jahat yang tidak berkenan pada Tuhan yang dilakukan oleh umat Israel, sehingga Allah menghukum mereka. Kita lihat yang pertama, kita lihat satu saja. Dalam 1 Korintus 10 ayat 6 tadi sudah dibacakan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi apa yang terjadi dan dialami oleh umat Israel, di mana Allah tidak lagi berkenan kepada mereka akibat perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Dan hal ini menjadi contoh, menjadi peringatan bagi kita umat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan dosa yang pertama tadi, mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Nah, keinginan jahat umat Israel adalah mereka menginginkan hal-hal yang pernah mereka nikmati di Mesir. Jadi yang dimaksud dengan keinginan jahat dari umat Israel, mereka menginginkan, mereka ingat keinginan-keinginan lama mereka ketika mereka tinggal di Mesir.
Mereka katakan, mereka protes, mereka komplain kepada Musa. Kami teringat ketika kami tinggal di Mesir. Kami makan ikan. Kami makan semangka, mentimun, bawang merah, bawang pre, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dalam kita lihat dalam Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai 6. Keinginan jahat yang dimaksud 1 Korintus tadi adalah mereka menginginkan dan teringat apa yang pernah mereka nikmati di Mesir. Bilangan 11 ayat 4, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, duren, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Mereka sudah meninggalkan Mesir, tetapi pikiran mereka masih di Mesir. Mereka sudah dipanggil keluar menjadi umat Allah. Mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi hati dan pikiran mereka masih melekat di Mesir. Mereka masih ingat akan keinginan-keinginan yang lama. Dan karena itu mereka tidak berkenan pada Tuhan. Dan Tuhan hukum mereka. Mereka tidak masuk tanah perjanjian. Kalau saudara baca, mereka minta daging. Dan Tuhan kasih daging. Tuhan katakan kamu akan makan daging, bukan hanya 1 hari. Bukan hanya 3 hari kamu makan daging. Bukan hanya 7 hari kamu makan daging. Sebulan penuh kamu akan makan daging. Sampai daging itu keluar dari hidung dan mulut mereka. Dan mereka ditewaskan Tuhan, dihukum oleh Tuhan di Kibrot Ta'awa. Belum sampai ke tanah perjanjian. Karena keinginan-keinginan lama yang merasuk mereka. Nah, ini menjadi contoh bagi kita umat perjanjian baru. Supaya kita tidak mencontoh umat Israel. Kalau pengalaman orang Israel, umat Allah, tidak masuk tanah Kanaan karena mereka menginginkan hal-hal yang jahat, karena mereka menginginkan perkara-perkara yang lama ketika mereka tinggal di Mesir, maka kita pun umat perjanjian baru, kita juga tidak akan masuk ke tanah Kanaan yang sebenarnya, Kanaan samawi, sorga yang mulia, kalau Tuhan mendapati hidup kita menginginkan hal-hal yang jahat. Keinginan-keinginan yang lama, keinginan-keinginan daging yang seharusnya kita sudah tanggalkan, yang harus kita tinggalkan dan kita buang. Mereka katakan ini sebenarnya bohong, saudara-saudara. Karena mereka di Mesir diperbudak. Mereka bangsa budak 400 tahun. Bahkan sekitar 430 tahun. Mereka ada dalam perbudakan di Mesir. Mereka harus kerja rodi, kerja paksa. Gubernur Jenderal Belanda Herman Willem Daendels tahun 1801 kalau saya sampai 1811 menyuruh warga Indonesia ketika itu, karena dalam jajahan, untuk membangun jalan dari Anyer sampai Panurukan. Dari ujung Jawa Barat sampai ke ujung Jawa Timur. Ya, sekitar 1000 kilometer lebih. Nah, orang-orang yang dipekerjakan itu dipaksa kerja rodi, kerja paksa.
Dikasih makan tapi sedikit. Mereka terserang penyakit. Banyak yang mati. Artinya kalau orang kerja paksa, kerja rodi nggak dibayar. Banyak yang tewas, banyak yang mati. Jadi ketika bangsa Israel ada di Mesir, lalu mereka ingat, mereka katakan, oh kami teringat di Mesir kami makan ikan. Tidak bayar apa-apa. Makan mentimun, makan semangka, makan ini. Mereka diperbudak. Dan kalau Tuhan sudah berkemurahan, menjadikan mereka sebagai umatnya. Bahkan begitu banyak fasilitas yang Tuhan berikan. Bayangkan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka harus berjalan di padang gurun. Dan kita tahu padang gurun itu kalau siang panasnya luar biasa. Tetapi Tuhan menyediakan tiang awan, bagaikan payung raksasa, sehingga mereka tidak kepanasan. Mereka tetap teduh, mereka tetap nyaman, sehingga mereka tetap terus dapat berjalan. Ketika malam hari suhu berubah menjadi sangat dingin menusuk tulang. Ada tiang api yang menghangatkan mereka. Sehingga mereka bisa berjalan siang malam. Karena mereka ada dalam pimpinan Tuhan. Tetapi disayangkan sekali. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan menghukum mereka. Dan seringkali kita pun sebagai umat perjanjian baru. Keinginan-keinginan lama, keinginan-keinginan Mesir, keinginan-keinginan daging itu mau kita lakukan lagi. Dan kita harus lawan. Dalam Galatia pasal 5 itu mendaftarkan tentang keinginan-keinginan daging. Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 21 ada kurang lebih 15 ya, perbuatan daging atau keinginan daging. Perbuatan daging telah nyata. Ini keinginan-keinginan Mesir ya, keinginan-keinginan lama yang tidak berkenan pada Tuhan. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini masuk dalam kelompok dosa-dosa yang berhubungan dengan moral. Penyembahan berhala, sihir. Ini masuk kelompok dosa-dosa keagamaan. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pecah, kedengkian. Ini dosa-dosa sosial. Lalu kemabukan, pesta pora masuk kategori dosa-dosa yang berhubungan dengan alkohol. Dan sebagainya. Perhatikan kalimat ini. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu keinginan-keinginan jahat, keinginan-keinginan daging yang harus kita tinggalkan, yang harus kita buang. Tetapi kalau kita lakukan lagi, maka itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan dikatakan tadi, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Umat Israel yang menginginkan, yang masih hidup kedagingan, maka mereka tidak mendapat bagian. Mereka ditewaskan di padang gurun dan mereka tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita umat Tuhan. Kata daging, saudara-saudara, ada dua. Yang pertama soma. Soma itu artinya tubuh. Ya. Kita semua kan punya tubuh. Tubuh manusia. Body. Ya. Tubuh jasmani. Tapi soma itu artinya terbatas tubuh saja. Tubuh kita terdiri dari anggota tubuh, kaki, tangan, kepala dan seterusnya. Tetapi orang yang sudah meninggal, orang tinggal jasad atau jenazahnya juga disebut soma, body, tubuh. Tapi kata yang kedua yang dipakai adalah sarx. Sarx itu selain artinya tubuh manusia yang terdiri dari darah dan daging, di dalamnya terdapat sifat dan tabiat.
Dan kata perbuatan daging menggunakan kata sarx, yang artinya tabiat, sifat, karakter manusia. Jadi dalam tubuh kita, tubuh manusia ini, ada sifat, ada tabiat, ada karakter. Dan dituliskan tadi, tabiat duniawi, perbuatan daging, disebut ada 15. Nah, kalau kita masih melakukan atau kembali kepada keinginan daging, keinginan yang lama, maka kita tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi keinginan daging yang mau merasuk, yang mau menjerat kita lagi? Di dalam ayat yang ke-16, kalau kita lihat tadi, dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau dalam terjemahan lama katakan, berjalanlah dengan roh, berjalanlah dalam pimpinan roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Lalu di ayat 18, Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kita harus memberi diri untuk dipimpin oleh roh. Kita harus memberi diri secara sukarela untuk dipegang, untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Allah itu tidak pernah memaksa. Dan tidak ada paksaan. Tidak terpaksa. Kita yang harus memberi diri secara sukarela. Roh Kudus pimpin saya. Roh Kudus pegang saya. Ketika kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh, maka keinginan daging itu dapat kita atasi. Kalau orang di luar Tuhan semata-mata keinginan daging. Tapi kita umat Allah di dalam diri kita itu saling berjuang, saling bertolak belakang, saling berlawanan. Keinginan daging dan keinginan roh. Nah, kita bisa menang dan mengatasi keinginan daging ketika kita minta supaya hidup kita dipimpin oleh roh secara sukarela. Beri diri kita untuk dipimpin oleh roh. Saya pernah katakan di sini kalau tidak salah, kenapa benda apapun yang kita lempar itu akan jatuh. Plastik ini begitu ringan, saudara-saudara. Plastik yang bungkus mik ini. Tetapi kalau saya lempar, dia akan tetap jatuh. Kenapa? Karena ada hukum yang menarik. Hukum daya tarik bumi, hukum gravitasi. Tetapi hukum gravitasi bumi itu tidak berlaku kepada benda yang dipegang. Saya pegang sapu tangan saya. Sapu tangan saya kalau saya tidak pegang, dia akan jatuh. Kenapa? Karena ada hukum gravitasi yang menariknya. Tapi hukum gravitasi tidak berlaku kepada benda yang saya genggam, kepada benda yang dipegang, kepada benda yang ditopang. Kalau kita memberi diri untuk dipimpin, untuk dipegang oleh Roh Kudus, maka kita bisa mengatasi setiap keinginan daging itu. Dan kita menang. Kalau kita kalah, saudara-saudara, keinginan daging lebih dominan. Karena kita tidak memberi diri untuk dipimpin oleh roh. Kalau hidup kita dipimpin oleh roh, maka hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kalau kita naik pesawat terbang, burung besi, pesawat itu mengangkut ratusan penumpang, belum termasuk barang. Berapa banyak, berapa ton yang dibawa, diangkut oleh pesawat untuk naik. Kenapa hukum gravitasi tidak berlaku?
Karena ada hukum yang melawannya. Ada hukum yang bisa mengatasinya. Mengatasi hukum gravitasi. Hukum penerbangan. Hukum aerodinamika. Nah, dalam diri kita ada dua keinginan yang tarik menarik. Dua hukum. Hukum keinginan roh dan hukum keinginan daging. Dan kalau kita menang, kita bisa mengatasinya. Mari beri dirimu untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Ada satu pujian yang ditulis dan diciptakan oleh seorang hamba Tuhan berdasarkan pengalaman pribadinya. Dia hampir saja menjatuhkan dirinya dari atas motor karena begitu putus asa tekanan yang dihadapinya. Terciptalah lagu yang sering kita nyanyikan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Biar pujian ini juga menjadi doa kita. Menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Pegang tanganku Roh Kudus. Pimpin aku Roh Kudus. Supaya aku tidak jatuh. Supaya aku tidak tersesat. Dan lewat firman Tuhan pada sore hari ini, mari beri dirimu dengan sukarela untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, glory, glory. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tangan kami Roh Kudus. Peganglah Tanganku Roh Kudus setiap hari. Kami tidak dapat jalan sendiri tanpa pimpinan-Mu Roh Kudus. jalan Amin. Haleluya. Tanpa Roh. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Haleluya. Sekali lagi katakan sebagai sebuah doa di hadapan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Pegang kami Roh Kudus. Jangan lepaskan kami. Haleluya. tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Haleluya. Bawalah Diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang
dikasihi Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Apakah hidup kita berkenan pada Tuhan? Ataukah selama ini kita menjalani hidup yang tidak berkenan pada Tuhan? Kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan Mesir, keinginan-keinginan lama yang kita lakukan. Sehingga hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi lewat firman Tuhan mengingatkan dan mengajar kepada kita semua. Kita dapat mengatasi keinginan-keinginan yang lama. Kita dapat melawan setiap keinginan daging itu. Ketika kita meminta kepada Tuhan untuk hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Mari beri dirimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus secara sukarela. Karena Tuhan tidak pernah memaksa kita. Beri dirimu dengan rela hati. Katakan dalam doamu, Roh Kudus pimpin aku. Roh Kudus pegang tanganku, Roh Kudus. Supaya aku tidak jatuh. Supaya aku tidak tersesat. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita berkenan pada Tuhan. Nyanyikan pujian ini dan kita akan berdoa. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Inilah kerinduan kami umat-Mu yang ada saat ini ya Tuhan. Karena kami menyadari keberadaan kami Tuhan. Seringkali kami tidak mampu melawan keinginan-keinginan daging yang begitu kuat. Seringkali kami tidak mampu ya Tuhan mengatasi segala hawa nafsu dan keinginan-keinginan lama yang terus menerus ya Tuhan membawa kami hidup tidak berkenan kepadamu. Kami bersyukur malam hari ini firman-Mu sudah disampaikan bagi kami ya Tuhan. Bagaimana supaya hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Kehidupan yang tidak lagi menginginkan hal-hal yang jahat. Kehidupan yang tidak lagi menginginkan hal-hal kedagingan yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Kalau dengan kekuatan sendiri kami tidak mampu, tapi kami bersyukur Tuhan firman-Mu sudah disampaikan. Kalau Engkau memberikan kami kekuatan baru dalam kuasa Roh Kudus, penolong yang setia, Allah yang maha kuasa, yang tidak terbawa oleh hal-hal yang duniawi, yang tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang duniawi. Tuhan, kalau Engkau yang pegang hidup kami, kalau Engkau yang pimpin hidup kami, Roh Kudus menyertai langkah-langkah kami. Di situlah kehidupan kami akan terus ya Tuhan bertambah berkenan kepadamu. Keinginan-keinginan lama, keinginan-keinginan jahat semakin kami buang dan kami
buktikan ya Tuhan, semakin menjauh dan kami semakin mendekat kepadamu ya Tuhan. Kami semakin mendekat, semakin akrab di dalam kasih-Mu Bapa, dan Roh Kudus akan terus menuntun kami sampai pada kebenaran yang sempurna. Karena itulah yang berkenan kepadamu ya Tuhan, kami akan terima upah sepenuhnya sebagaimana Engkau janjikan, Kanaan samawi, sorga yang kekal, manakala hidup kami selalu berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan selama kami ada di dalam dunia ini, ketika kehidupan kami berkenan kepadamu, Engkau pun tetap pelihara kami, Engkau pun tetap menjaga dan menaungi kami, melindungi kami, dan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, betapa indah janji-Mu, firman-Mu bagi kami, betapa indah penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus bagi kami semua gereja Tuhan. Karena disitulah ya Tuhan kekuatan untuk kami beroleh apa yang Kau janjikan menjadi milik kami yang pasti ketika kehidupan kami berkenan kepadamu senantiasa. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa dalam setiap pelayanannya, di mana Engkau tempatkan, di mana Engkau sendiri ya Tuhan memberikan kesempatan melayani Tuhan. Biar nama-Mu tetap dipuji dan dipermuliakan. Engkau memberkati kami semua yang ada ya Tuhan, baik jemaat Tuhan yang hadir di ruangan gereja ini maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara streaming di rumah masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan yang memimpin kehidupan kami di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Itulah jaminan untuk membawa kehidupan kami berkenan kepada Tuhan sampai kami ada bersama di dalam kasih Tuhan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita berterima kasih kepada Bapak Pendeta Yesi sudah menjadi saluran berkat buat kehidupan kita semua. Biar Roh Kudus semakin menerangkan di dalam hati kita apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita akan angkat itu pujian Juru Selamatku, meskipun aku berjalan di dalam, dan kita akan memberikan persembahan.
Kita angkat ulang ini pujian, nanti saya serahkan kepada Bapak Pendeta Hizkia. Saudara, terima kasih untuk kedewasaan Jemaat Polonia merespon peraturan gereja yang juga merespon peraturan pemerintah ya. Kita dibatasi hanya boleh 50 orang dan ibadah pagi 2 kali dan sore ini kira-kira 50 orang menurut jumlah yang sudah dihitung ya. Dan mohon berkenan untuk bertanggung jawab kalau sudah mendaftar ya, termasuk yang di rumah mendengarkan pengumuman ini. Kalau sudah mendaftar, datang. Karena yang lain ingin datang sudah tidak bisa, sebab jumlahnya sudah mencapai 50, ternyata yang termasuk 50 ada yang tidak datang. Dan kalau memang membatalkan kehadiran, bisa hubungi pengurus, ya dalam hal ini Saudara Jeffrey Paat, kemudian akan bisa dibuka kembali kuotanya untuk mereka yang memang betul-betul rindu beribadah bersama-sama, karena memang betul-betul beda ya ibadah berkumpul bersama-sama seperti saat ini kita bisa mengalami urapan korporat ya, urapan dalam kita berhimpun bersama-sama. Saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian hari Rabu ibadah tengah minggu, Ibu Gembala tadi menyampaikan, saya tidak mengumumkan di 2 pagi tadi, tetapi sekaligus saya sampaikan bahwa hari Rabu akan offline ya, akan kita ibadah kembali di gereja. Mari datang saudaraku ya, biarlah masa pandemi ini benar-benar menguji kemurnian kesetiaan kita. Beberapa jemaat mungkin merasa kalau ibadah online itu artinya ibadah libur. Sudah bukan, ibadahnya tidak libur, ibadah tetap, bahkan semakin kita giat karena keadaan juga sudah memberikan petunjuk. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Justru karena online malah beberapa kendala teknis itu teratasi seperti jarak, seperti misalnya kita tidak yakin akan angkot itu steril atau tidak, dan seterusnya. Atau masih dalam perjalanan, kalau waktu dulu offline kita di perjalanan tidak bisa ikut ibadah, tetapi sekarang online bisa. Pakai HP langsung diklik, kemudian kita bisa ikut ibadah, nikmati firman Allah, ibadah apapun saudaraku ya, karena itu semudah klik sekarang ini ya, Om Oki bener ya. Nah, saya juga suka ikut ibadah ibu-ibu, ya kan, ibadah dewasa muda, ibadah pemuda, dan ya saudaraku, ya Anda ibu-ibu boleh ikut ibadah pria di Jumat ya, kalau mau kepo-kepo, bapak-bapak itu diajarin apa sih? Saudaraku, dan mau ikut makan firman Allah para pria, silakan. Malah ibu-ibu kalau tahu firman Allah buat para pria, Anda akan mengerti betapa berat tanggung jawab para pria. Ya, tetapi Anda bisa mensupport dalam doa agar kepala-kepala rumah tangga bisa berfungsi sebagaimana yang Tuhan mau. Oh, indah sekali saudaraku ya. Justru makan lebih sering ya, dan tidak ada libur ya saudaraku ya. Dan persembahan juga dipermudah, saudara yang tergerak hatimu untuk melayani Tuhan melalui hartamu, dan itu kewajibanmu untuk mengembalikan milik Tuhan, transfer, ya kan gampang. Ya, jadi semuanya dipermudah.
Tapi waktunya kita boleh offline, kita datang bersama-sama dengan penuh sukacita. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Pendeta Yesi untuk pelayanannya pada sore ini. Sangat memberkati kita, menguatkan kita untuk tema ini bukan hanya sekedar hiasan dinding, tapi merupakan petunjuk Tuhan untuk kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri saudaraku. Kita akhiri. Yesus Engkau Juru Selamatku. Amin. Amin. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Haleluya. Besar setiamu, oh besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan hidupku. Bapa, lagu ini mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak perlu meragukan kesetiaan-Mu ya Allah. Kami tidak perlu meragukan Tuhan kasih setia-Mu dalam menepati janji-janji-Mu. Engkau adalah Allah yang bagi kami bukan misteri, karena semua janji-Mu telah Engkau beritahukan Tuhan dengan jelas dalam Alkitab. Bahwa untuk hidup berkenan kepadamu Engkau membuka rahasianya. Engkau tidak menutup-nutupinya sehingga kami meraba-raba dan mencoba-coba. Pada malam ini pun Engkau telah mengutus hamba-Mu untuk memberitahu isi hati-Mu. Bahwa Tuhan terlebih senang memberkati kami. Tuhan terlebih senang membuat kami berhasil. Tuhan lebih senang membuat kami beruntung. Tetapi untuk itu kami harus berhidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan Engkau juga telah memberi petunjuk bagaimana caranya. Bahkan Tuhan begitu baiknya Engkau. Engkau tidak hanya memberikan kami petunjuk, tapi Engkau juga menolong kami. Oleh Roh Kudus yang senantiasa siap sedia untuk menopang kami. Memegang kami sehingga kami tidak lagi tertarik oleh hukum dosa. Kami tidak lagi diperbudak oleh kuasa kegelapan. Tetapi kami tetap ada dalam kemenangan yang Kau sediakan bagi kami. Oh haleluya, haleluya. Tuhan, kami tidak mau lagi fokus kepada kelemahan-kelemahan kami. Kami tidak mau lagi putus asa karena kami jatuh bangun di dalam kami berusaha hidup berkenan kepadamu. Tetapi sesuai dengan firman-Mu malam ini kami mau memandang Engkau sebagai penolong kami yang ajaib. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Yesus Kristus yang sanggup membawa iman kami sampai kepada kesempurnaan. Itulah kata-kata firman-Mu yang kami imani. Bahwa kesempurnaan kami adalah bukan hasil kerja keras kami. Bukan karena kami mampu untuk sempurna, tetapi semata-mata ketika kami berserah kepada kuasa-Mu yang ajaib. Ketika kami berserah kepada kuasa-Mu yang sanggup menyempurnakan kami, maka kami sampai kepada kesempurnaan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih meteraikan firman-Mu sekali lagi dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Kami percaya hidup kami semakin indah di hadapan Tuhan oleh pertolongan dan penyertaan Allah Roh Kudus dan oleh petunjuk firman-Mu melalui bimbingan hamba-hamba-Mu Tuhan yang Kau urapi. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk persembahan yang telah disampaikan anak-anak Tuhan dalam persembahan persepuluhan, persembahan sukarela. Tuhan Engkau yang memberkati sesuai dengan janji-Mu. Tak lupa kami juga memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Engkau nyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Engkau memberkati bangsa ini Tuhan sebagaimana Engkau menciptakan bangsa ini. Karena setiap bangsa Engkau ciptakan dengan tujuan tertentu. Dan Engkau juga Tuhan menciptakan bangsa Indonesia ini untuk tujuan yang tertentu. Biarlah bangsa ini menggenapi kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah bangsa ini boleh hidup di dalam takut akan Engkau. Sebab Engkau menghukum bangsa-bangsa yang terus berbuat dosa. Tetapi Engkau menolong dan berbelas kasihan kepada bangsa-bangsa yang di dalamnya ada kebenaran. Mari Tuhan Engkau tolong Tuhan bangsa ini melalui gereja-Mu yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Agar bangsa ini mengenal kebenaran. Agar bangsa ini melihat bagaimana kebenaran itu diperagakan dalam hidup sehari-hari. Maka berikan kekuatan kepada jemaat Tuhan dimanapun berada. Kepada hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Untuk membuat gereja menjadi alat peraga bagi sorga. Bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan itu seharusnya. Dan biarlah Tuhan anak-anak Tuhan di tengah masyarakat hidup bijaksana. Sesuai dengan firman-Mu yang telah diajarkan. Dan kami boleh menjadi kesaksian, menjadi Injil yang hidup.
yang bisa dilihat, bisa dirasakan oleh sekitar kami ya Tuhan. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami di masa-masa yang lalu. Dan Tuhan tolong kami di masa-masa yang akan datang. Biarlah hidup kami Tuhan menggenapi firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur juga untuk hamba-Mu, Bapak Ibu Gembala kami. Selalu memberi kesehatan, memberi kekuatan pengurapan bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan yang menjadi orang tua rohani kami di tempat ini. Memberkati juga jemaat lansia. Tuhan berikan selalu kekuatan, kesehatan, sukacita, sejahtera Tuhan. Karena mereka memasuki usia senja di mana mungkin secara fisik mereka menurun, tetapi biarlah secara roh mereka semakin dibaharui dan mereka semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Demikian juga Tuhan kami berdoa agar hadirat Allah senantiasa ada menyertai setiap pribadi, setiap pernikahan, setiap rumah tangga keluarga kami ada sekinah glory-Mu. Tuhan ada hadirat-Mu memenuhi Tuhan di dalamnya dan kami boleh mengecap damai sejahtera yang dari Tuhan yang melampaui segala akal. Sekalipun di tengah-tengah keadaan yang sulit dan sukar, sejahtera-Mu tetap ada memerintah dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan selalu kerukunan Tuhan, saudara bersaudara ya Allahku. Berikan senantiasa Tuhan penghiburan, kekuatan bagi kami semua yang sedang bergumul menghadapi persoalan hidup. Karena Engkau Allah yang berjanji, Engkau setia. Tuhan memberkati juga yang sakit, yang dalam pemulihan kesehatan. Mari Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan yang dari Allah tetap sama dulu dari sekarang dan selama-lamanya. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan pulang meninggalkan tempat ini ke tempat tinggal kami masing-masing. Mari Tuhan menyertai kami. Bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, jauhkan kami dari segala pencobaan dan lepaskan kami dari segala yang jahat. Berkati kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan, jangan seorang pun yang kekurangan, bahkan berkelimpahan dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Gembala kita yang agung yaitulah Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Marilah kita pulang dari tempat ini dengan membawa berkat dan perlindungan dari Allah Bapa. Cinta kasih yang kekal dan menyelamatkan dari Yesus Kristus. Serta penyertaan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa memegang tangan kita. Untuk kita boleh melakukan kehidupan yang berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.